Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan CBL Ilmu Bedah Umum Veteriner. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Sinja Dianto dengan NIM akhir 057. Perkenalkan, saya Nika Radita Mayani dengan NIM akhir 061. Saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM akhir 075. Saya Marta Margareta Fernandes dengan NIM akhir 089. Saya Dewi Titi Saningrum dengan NIM akhir 093. Saya Kisha Natalis Bianto dengan NIM akhir 094. Saya Jadijat Dewi Sri Hasti Handayani Fadila dengan NIM akhir 096. Anestesi pada kucing domestik umumnya dilakukan dengan kombinasi ketamin dan silazin, yang dimana efektif menghasilkan hilangnya kesadaran dan relaksasi otot. Namun, dapat menimbulkan efek samping seperti bradikardia, hipotermia, dan penurunan frekuensi pernapasan. Nah, untuk mengurangi efek tersebut, atrofin sulfat biasanya diberikan sebagai premedikasi sekitar 20 menit sebelum induksi. Tetapi, prosedur ini memerlukan waktu lebih lama pada tahap pre-anestesi. Saat ini telah tersedia ketaksil, yaitu sediaan kombinasi ketamin, atropin, dan silazin, dalam satu produk yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi efek samping, dan mempercepat proses induksi anestesi. Nah, CBL ini bertujuan menilai efektivitas ketaksil pada kucing domestik dibanding dengan protokol konvensional yang menggunakan atropin terpisah. Rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana efek induksi anestesi yang ditimbulkan oleh sediaan inovasi ketamin atropin silazin pada kucing domestik. Kedua, yaitu apakah terdapat perbedaan efek induksi anestesi antara pemberian sediaan inovasi ketamin atropin silazin dalam satu kali injeksi dengan pemberian ketamin, silazin, dan atropin secara konvensional dalam 2 hingga 3 kali injeksi pada kucing domestik. Serta yang ketiga, apakah sediaan inovasi ketamin atropin silazin lebih efektif dan efisien, misalnya dari segi waktu induksi, kualitas anestesi, atau kemudahan pemberian dibandingkan metode konvensional pada kucing domestik. Tujuan untuk menilai efek induksi anestesi sediaan ketamin atropin silazin pada kucing domestik, di mana secara konvensional pemberian anestesi ketamin dan silazin serta premedikasi berupa atropin diberikan dalam 2 hingga 3 kali injeksi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait inovasi dari ketamin atropin silazin ini. Baik, selanjutnya adalah bagian materi dan metode. Pada penelitian ini digunakan 6 ekor kucing domestik jantan dengan berat badan berkisar antara 3,5 hingga 4,2 kg. Sebelum dilakukannya induksi anestesi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kondisi fisiologis hewan yang meliputi suhu tubuh, frekuensi denyut jantung, frekuensi pernafasan, capillary refill time atau CRT, serta kondisi mukosa. Untuk sediaan anestesi yang digunakan yaitu Ketazyl, yakni kombinasi dari ketamin dan silazin dengan dosis 1 ml per 10 kg berat badan dan diberikan secara intramuskular. Adapun parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi waktu onset atau waktu mulai kerja anestesi, durasi anestesi, serta perubahan aktivitas dan pergerakan hewan selama proses berlangsung. Gejala yang timbul dari pemberian Ketazyl terhadap 6 ekor kucing jantan domestik selama onset adalah hewan tenang, tidak terjadi muntah, dan menghasilkan muscle relaksan yang baik. Onset hasil penggunaan Ketazyl ini berlangsung lebih singkat 20 menit dibandingkan dengan penggunaan atropin secara premedikasi yang terpisah dari anestesi. Hal ini disebabkan karena atropin secara tersendiri akan mencapai puncak efek sekitar 10-20 menit. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa onset efek Ketazyl itu muncul dalam waktu 1-7 menit setelah pemberian, dengan rata-rata 3,33 menit dengan variasi antar kucing itu sekitar 2 menit. Hal ini menunjukkan bahwa obat Ketazyl bekerja cukup cepat setelah disuntikan. Perbedaan waktu onset antar individu sendiri itu dipengaruhi oleh faktor fisiologis seperti berat badan, kecepatan metabolisme, dan juga sensitivitas tiap kucing terhadap obat anestesi tersebut. Sementara, durasi kerja obat itu bervariasi antara 44 hingga 71 menit dengan rata-rata 59,5 menit dengan variasi antar kucing itu sekitar 11 menit.
Artinya, efek anestesi dari ket asil itu bertahan sekitar 1 jam sebelum kucing mulai sadar kembali. Durasi yang cukup panjang ini menunjukkan bahwa ket asil efektif untuk digunakan sebagai agen sedatif dan juga anestesi jangka menengah pada kucing. Secara keseluruhan pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa ket asil itu memiliki waktu kerja cepat dan durasi efeknya yang cukup stabil pada kucing jantan domestik. Namun untuk variasi antar individunya itu tetap perlu diperhatikan untuk menentukan dosis yang sesuai agar efek anestesinya optimal dan juga aman bagi hewan. Kemudian pada tabel kedua ini menunjukkan pengaruh pemberian ket asil terhadap frekuensi jantung atau FJ, frekuensi respirasi atau FR, dan juga suhu tubuh atau T pada kucing jantan domestik. Di mana berdasarkan hasil pengamatannya, frekuensi jantung sebelum pemberian ket asil itu memiliki rata-rata sekitar 128 kali dengan variasi antar kucing itu sekitar 25 kali per menit. Sedangkan setelah pemberian itu sedikit meningkat menjadi 129 kali dengan frekuensi sekitar 35 kali per menit, yang berarti itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan antara sebelum dan juga sesudah pemberian obat. Hal ini menunjukkan bahwa ket asil tidak berpengaruh nyata terhadap denyut jantung kucing, atau dengan kata lain, efeknya terhadap sistem kardiovaskular itu bersifat ringan. Lalu pada parameter frekuensi respirasi, rata-ratanya sebelum pemberian obat adalah sekitar 41 kali dengan variasi antar kucing itu sekitar 18 kali per menit. Dan setelah pemberian obat ket asil itu menurun menjadi 26 kali dengan variasi antar kucing itu sekitar 6 kali per menit, yang menandakan adanya perbedaan yang signifikan serta menunjukkan bahwa ket asil ini memiliki efek depresan pada sistem pernafasan, yaitu menurunkan laju respirasi akibat efek sedatif dan anestetik yang bekerja pada sistem saraf pusat. Sedangkan pada parameter suhu tubuh itu juga menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana sebelum pemberian ket asil, suhu tubuh kucing itu rata-rata 38 derajat Celcius. Sedangkan setelah pemberian itu turun menjadi 36 dengan variasi antar kucing itu sekitar 1,7 derajat Celcius. Nah, perubahan suhu tubuh ini itu terjadi karena vasodilatasi perifer dan juga penurunan aktivitas metabolik selama efek sedasi berlangsung, yang merupakan efek umum dari penggunaan anestesi seperti ket asil ini. Dari tabel kedua ini dapat kita ketahui bahwa pemberian ket asil pada kucing jantan domestik itu tidak menimbulkan perubahan yang signifikan pada frekuensi jantung, namun menyebabkan penurunan yang signifikan pada frekuensi respirasi dan juga suhu tubuh, yang menunjukkan bahwa ket asil ini memiliki efek depresan yang ringan terhadap sistem pernafasan dan juga pengaturan suhu, tetapi relatif aman penggunaannya terhadap fungsi jantung dengan dosis yang digunakan itu masih dalam tahap yang aman. Mengapa pada pemberian atropin, ketamin, dan silasin bersamaan dalam suatu sediaan itu memberikan efek frekuensi denyut jantung yang berbeda? Ada yang mengalami peningkatan, ada juga yang mengalami penurunan. Sedangkan pada pemberian atropin dahulu sebagai premedikasi, kemudian setelah 20 menit diikuti dengan pemberian ketamin dan silasin, itu umumnya memberikan efek frekuensi denyut jantung yang meningkat. Jadi pada pemberian bersama, itu efek obat bekerja bersamaan dan saling berlawanan. Misalnya silasin yang memberikan efek bradikardia, sedangkan ketamin dan atropin yang memberikan efek takikardia. Hasilnya, respon jantung bervariasi, ada yang naik, ada yang turun. Sedangkan pada pemberian atropin dahulu, kemudian diikuti ketamin dan silasin, itu atropin sudah memblok sistem parasimpatis sebelum silasin bekerja, sehingga efek bradikardi dari silasin itu tertekan, sedangkan efek ketamin dan atropin lebih dominan. Hasilnya, frekuensi denyut jantung umumnya meningkat. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbedaan body temperature pemberian obat ket asil dengan pemberian obat atropin, kemudian kombinasi ketamin dan silasin. Pada pemberian obat ket asil, terjadi penurunan suhu tubuh. Hal ini dikarenakan efek dominasi silasin sebagai obat golongan alfa-2 agonis yang menekan sistem saraf pusat,
sehingga terjadi penurunan tonus otot dan metabolisme, serta vasodilatasi perifer. Untuk pemberian atropin sebagai premedikasi, dilanjutkan dengan kombinasi ketamin dan silasin. Hal ini memungkinkan terjadinya sedikit peningkatan suhu tubuh dikarenakan efek antikolinergik atropin, yaitu meningkatkan frekuensi denyut jantung, menghambat sekresi kelenjar dan saluran napas, serta meningkatkan aktivitas metabolisme dan tonus otot. Atropin sebagai premedikasi dapat menekan efek dari silasin, sehingga di sini terjadi sedikit peningkatan suhu tubuh yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide hasil sebelumnya. Pada cat acyl juga terdapat atropin, namun di sini atropinnya itu kurang berefek karena tidak diberikan sebagai premedikasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengapa onset dan respon kucing pasca anestesi menunjukkan sediaan ketamin silasin lebih efisien dibandingkan metode anestesi pemberian atropin lalu dijeda baru diberikan ketamin silasin. Pada pemberian ketamin, silasin, dan atropin secara bersamaan lebih efisien karena semua komponen sudah tercampur, sehingga tidak perlu premedikasi atropin terpisah terlebih dahulu. Atropin bekerja langsung bersamaan dengan ketamin dan silasin, sehingga efek sedasi dapat muncul lebih cepat. Biasanya onset itu efeknya muncul kurang lebih 3,3 menit setelah diberikan injeksi, lebih cepat dibandingkan dengan atropin lalu dijeda baru diberikan ketamin silasin yang membutuhkan waktu tambahan sebelum atropin bereaksi. Respon kucing pra-anestesi dengan atropin ketamin silasin lebih halus, tenang, tanpa muntah, dan relaksasi otot lebih baik. Efisiensi ini menunjukkan bahwa pemberian dalam satu sediaan atau ketamin, atropin, dan silasin secara bersamaan dapat mempercepat kerja obat serta mengurangi fase preanestesi dan membuat prosedur lebih praktis serta lebih stabil. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah cat acyl efektif dan efisien sebagai induksi anestesi pada kucing. Masuk anestesi cepat, yaitu kurang lebih 3,3 menit, dan durasi sedang, yaitu kurang lebih 59,5 menit. Kucing menunjukkan kondisi tenang, tanpa muntah, dan relaksasi otot baik. Frekuensi jantung stabil, sementara pernafasan dan suhu tubuh menurun akibat efek silasin. Nah, dibandingkan protokol konvensional, cat acyl itu lebih praktis karena tidak memerlukan medikasi terpisah. Secara keseluruhan, memberikan anestesi stabil dengan efek samping minimal. Namun, perlu perhatian terhadap resiko hipotermia pasca anestesi. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam penyusunan CBL ini. Demikian presentasi CBL dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.